Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu Pak Lurah ya. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Lurah ini ngobrol-ngobrol santai Pak Lurah. Iya. Ini Pak, mungkin ada yang terbaru Pak dari program Desa Ngarjo Pak Alberto? Untuk saat ini itu baru saja menyelesaikan dana desa pembangunan fisik tahap yang pertama. Kemudian nanti akan berlanjut pada tahap yang kedua, yang itu nanti sudah kita sebar ke semua kardus-kardus yang ada di Desa Ngarjo. Di 5 kardus itu merata untuk pembangunan fisiknya. Kemudian di samping itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah pembuatan sumur dalam buat atau kita alokasikan di Dukuh Ngadisari RT 2 RW 2 Desa Ngarjo Kecamatan Weru. Yang itu dananya belum mengetahui secara persis berapa dananya, namun itu nanti akan dibikin sumur artificial atau sumur dalam yang kedalamannya kurang lebih diperkirakan nanti sekitar 125 meter. 125 meter. Ini akan mengaliri berapa kakak? Yang itu nanti akan mengaliri kurang lebih 100 kakak. 100 kakak. Ya. Yang terdiri dari RT 1 RW 2, RT 2 RW 2 dan RT 3 RW 2 Desa Dukuh Ngadisari maupun Dukuh Lengkong. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelum ada sumur ini untuk masyarakat untuk pengairan menggunakan apa Pak? Kalau kemarin itu masih menggunakan sumur tunda, artinya dari sumur gali yang dimiliki oleh warga yang letaknya jauh sekali, kurang lebih 1 kilo itu. Kita tarik dengan menggunakan sanyo, ada 3 sanyo, jadi 3 sanyo yang ditunda untuk bisa masuk ke bak tandon. Kemudian setelah masuk di bak tandon baru dialirkan ke warga masing-masing. Oh gitu. Namun situasi airnya itu hanya bisa dipakai untuk konsumsi belum bisa karena masih terkontaminasi dengan air tanah. Gitu ya. Ini untuk Desa Ngarjo ini Pak juga menjadi salah satu desa binaan juga Pak. Programnya nanti tahun 2024 itu nanti akan menjadi desa binaan, yang nanti untuk tahun 2024 kita harus ekstra dalam artian untuk menyiapkan semuanya, termasuk juga para ibu-ibu yang konon itu nanti sudah kita mulai sejak awal tahun kemarin, bahkan akhir tahun 2022 itu untuk KWT-nya sudah kita siapkan di depan rumah saya sendiri. Namun itu masih kepemilikan tanahnya masih kepemilikan tanah Pak Kardus 3 Sidowaya. Oh gitu ya. Kita manfaatkan untuk kepentingan KWT di Desa Ngarjo. Gitu ya. Nah, apa saja sudah terlaksana Pak? Yang baru saja terlaksana tahun anggaran 2022 kemarin itu kita mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi sebesar 2.060 juta, dan alhamdulillah bantuan dari provinsi sudah kita laksanakan semuanya, yang berupa 7 titik aspal sheet, kemudian 1 talut, yang 2 adalah jembatan, dan alhamdulillah semua sudah clear semuanya. Dan kemarin sudah dicek oleh Inspektorat Wilayah atau Edwinprop, yang alhamdulillah pelaksanaan bangunan 11 titik itu sudah selesai dan termasuk kategori baik, karena kecil sekali penemuannya, dan alhamdulillah kita bersama-sama dengan perangkat desa maupun TPK untuk melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan apa adanya. Jadi kita laksanakan, yang penting itu kualitasnya harus memenuhi syarat. Kenapa saya menekankan untuk TPK itu pengerjaan semua infrastruktur harus memenuhi syarat? Kita sudah punya anggapan bahwasanya kalau kita membangun sesuatu hal
itu dengan kualitas yang baik itu nanti akan bisa dipakai untuk bertahun-tahun, tidak hanya 1-2 tahun. Sehingga kalau mungkin kita mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi, bantuan itu bisa kita pindahkan ke yang lain, artinya tempat-tempat yang lain sehingga bisa merata ke semua penjuru yang ada. Mengingat bahwa Ngrejo ini merupakan desa yang paling luas dan paling padat se-Kecamatan Weru. Sehingga lokasi cukup lumayan lumayan luas, kemudian infrastruktur yang harus kita bangun itu juga cukup banyak. Kalau kita hanya membangun secara asal-asalan, nah kita khawatir kalau kita bangun kali ini bangun di sini, 2 tahun kemudian akan kembali ke sini lagi, karena ini sudah rusak. Kalau kita bangun dengan kualitas yang baik, ini mudah-mudahan bisa dipakai bertahun-tahun, gitu ya, sehingga bisa merata ke semua wilayah yang dalam program Pak Lurah untuk pembangunan ini juga akan berdampak untuk perekonomian juga, Pak. Ya. Dan di samping kita membangun infrastruktur, kita juga membangun peningkatan ekonomi yang tahun 2023 ini kita alokasikan untuk perbaikan saluran irigasi yang itu akan mengairi sejumlah sawah atau persawahan untuk peningkatan ekonomi pertanian, yaitu kurang lebih sekitar 300-400 meter, yang itu nanti akan mengaliri sawah-sawah yang berada di sebelah timur jalan jalan provinsi. Karena itu harus nanti melintas di jalan provinsi, ya alhamdulillah itu sudah ada jalannya, gorong-gorongnya sudah ada. Begitu ya. Sehingga kita tidak terlalu repot untuk menembus jalan itu. Yang terakhir nih Pak Lurah, mungkin apa bayangan Pak Lurah, wacana serta harapan dari Pak Lurah sendiri untuk Desa Ngrejo untuk kedepannya mau dibuat seperti apa, Pak? Nah, untuk harapan kami nanti setelah infrastruktur nanti sudah bisa merata ke semua wilayah yang ada, nanti kita akan mengacu pada peningkatan ekonomi, di mana Desa Ngrejo ini umumnya adalah perantauan. Di samping itu, bagi yang berada di rumah atau di wilayah, itu adalah mata pencarian petani. Nah, saya punya program bahwa nanti akan kita pacu untuk menanam tanaman yang kira-kira itu bisa menghasilkan pendapatan warga. Sehingga dengan demikian ini harapan kami nanti ekonomi warga akan terbantu, akan terangkat. Nah, kemudian samping itu kami juga akan mencukupi kebutuhan sarana air minum yang alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan, 1 titik di Ngatisari, kemudian 1 titik lagi berada di Kaligundang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti tahun 2023 ini akan terrealisasi. Nah, yang Kaligundang ini dana dari pemerintah, dana dari bantuan BHBK Dewan dari pusat, dari beliau Bapak Rahmat Handoyo dari PDI Perjuangan. Nah, untuk itu kami juga masih menerima bantuan-bantuan dari berbagai dinas maupun berbagai para donatur untuk membantu desa kami, sehingga harapan kami nanti betul-betul Ngrejo ini bisa. Kita lihat dari sisi sejarah bahwa pada saat saya menjabat kepala desa di Ngrejo ini masih berstatus IDT, daerah tertinggal. Kemudian selang berapa tahun itu sudah berubah statusnya menjadi desa berkembang. Dan alhamdulillah sebenarnya saya juga kalau kita mengatakan alhamdulillah, wong itu risiko juga berat. Untuk sekarang ini kelihatannya ini sudah diajukan untuk desa maju. Jadi hanya berapa tahun itu kita sudah merangkak dari desa IDT menjadi desa maju. Satu desa maju ini kami harus ekstra keras dalam rangka untuk meningkatkan segala bidang, baik kesehatan, kemudian juga perekonomian, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya, harus kita pacu sehingga betul-betul nanti bisa mewujudkan daerah maju yang betul-betul maju.
Kemudian program yang lain, mudah-mudahan nanti kalau kita juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat, kami nanti akan mencanangkan untuk membuat wisata kuliner yang lokasinya mungkin tidak jauh dari jalan raya atau kota kecamatan, berada di depan kantor Polsek Weru. Ini ada lokasi aset desa yang sudah tidak terpakai, yang itu nanti akan kita kembangkan untuk wisata kuliner. Namun karena kemampuan desa, dana desa yang kita terima tiap tahunnya itu ya tidak stabil, mungkin naik mungkin turun. Untuk tahun 2022 ini kemarin kita terima hanya 1.270 sekian juta. Nah, ini kebanyakan kita alokasikan untuk infrastruktur, kemudian untuk stunting, kemudian untuk yang lain-lainnya, sehingga untuk infrastruktur ini cukup kecil tanpa bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada beliau-beliau yang berada di pemerintahan, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ini betul-betul untuk memperhatikan desa kami yang sudah merangkak dari IDT, sekarang sudah termasuk desa maju. Demikian, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang sudah membantu kepada desa kami, baik itu berupa BAPK maupun bantuan-bantuan yang lain, yang itu semuanya demi warga kami. Kemudian juga tidak ketinggalan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah provinsi yang sudah banyak membantu, terutama di bidang infrastruktur, yang tadinya Ngercoy ini jarang aspal, Pak. Namun dengan bantuan provinsi ini, Ngerca sudah lumayan, sudah banyak aspal yang berada di desa kami. Terutama yang berada di desa Klampok ini hampir jalan-jalannya cukup lebar dan cukup lumayan bagus karena bantuan dari provinsi, yang itu semuanya akan dinikmati oleh warga kami untuk peningkatan infrastrukturnya maupun peningkatan ekonominya. Ini yang perlu kita aturkan kepada para beliau-beliau, ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan kami masih menerima bantuan dari bapak-bapak yang berada di kabupaten maupun yang berada di provinsi, bahkan berada di pusat. Ini harapan kami demikian.